Martial Peak 3323. Yang kecil, lelaki tua ini sepertinya sangat ingin mengikutimu. Bagaimana menurutmu? Jiu Feng memandang Yang Kai sambil tersenyum dan mengedipkan mata. Merupakan berkah memiliki roh ilahi yang mengenali Anda sebagai tuannya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan peduli apakah reputasi Kyongki baik atau buruk. Mereka mungkin akan sangat senang dan setuju. Namun, Yang Kai mendengus dan berkata dengan jijik, bukannya aku tidak punya. Apa yang kamu punya? Kyongki memelototinya. Jiu Feng tiba-tiba teringat Liu Yan dan berpikir bahwa dia benar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi orang lain, tetapi Yang Kai sudah memiliki Liu Yan, dan peringkatnya di perlombaan Phoenix lebih tinggi daripada Kyongki. Mungkin kekuatan Liu Yan saat ini tidak sebaik Kyongki, tapi dia pasti memiliki lebih banyak ruang untuk pertumbuhan di masa depan daripada Kyongki. Baginya, pengakuan Kyongki tentang dia sebagai tuannya tidak terlalu menarik. Selain itu, siapapun dapat mengetahui bahwa Kyongki hanya mencoba memanfaatkan situasi. Mustahil untuk menentukan apakah pengakuan ini nyata atau tidak. Jika dia melindungi Kyongki sekarang, dan Kyongki berbalik melawannya di masa depan, bukankah dia akan menembak dirinya sendiri di kaki? Jiu Feng menoleh untuk melihat Kyongki dan berkata, kamu mendengarnya. Kamu sebaiknya mengikuti kami kembali ke Pulau Spirit Beast. Kyongki berkata dengan ekspresi serius, orang tua ini tidak ingin bertarung denganmu. Jiu Feng berkata dengan acuh tak acuh, kamu terdengar seperti aku menginginkannya. Liu Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya yang tegas menunjukkan bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan begitu dia menyerang. Kyongki tiba-tiba berbalik untuk melihat Yang Kai, dan Divine Sense-nya melonjak. Yang Kai, yang menoleh untuk melihat pemandangan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia menoleh untuk melihat Kyongki, dan Divine Sense-nya juga berfluktuasi. Keduanya sebenarnya berkomunikasi satu sama lain menggunakan Divine Sense di depan Liu Yi dan Jiu Feng. Liu Yi dan Jiu Feng saling berpandangan, lalu saling berpandangan. Mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dia menduga bahwa Kyongki pasti sedang berdiskusi dengan Yang Kai tentang mengenalinya sebagai tuannya, dan dia pasti menawarkan beberapa kondisi yang menggerakkan Yang Kai. Karena dari sudut mata mereka, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ekspresi Yang Kai terus berubah. Terkadang dia terkejut, dan terkadang dia terkejut. Pada akhirnya, ekspresi Yang Kai menjadi tenang, dan dia terdiam. Kyongki menatapnya tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, Yang Kai menghela nafas panjang, memandang Kyongki, dan berkata, Kyong tua, kamu menang. Kyongki menyeringai, terima kasih, Tuan Muda. Jangan terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Yang Kai tidak keberatan dengan cara dia memanggilnya kali ini. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Liu Yi dan berkata, Senior, jika aku menjaminmu, bisakah kamu membawa orang tua ini bersamamu? Dia tidak perlu pergi ke Pulau Binatang Roh. Aku juga meminta senior dan master prajurit binatang untuk yakinlah bahwa aku akan mengawasinya dengan ketat dan tidak akan membiarkannya melakukan sesuatu yang keterlaluan. Liu Yi mengerutkan kening, kamu benar-benar ingin melindunginya. Yang Kai tertawa, dia mengatakan sesuatu yang membuatku sangat tertarik. Aku tidak bisa menolak. Liu Yi menduga akan seperti ini, tetapi dia tidak tahu apa yang dikatakan Kyongki kepada Yang Kai barusan. Itu benar-benar membuat sikap Yang Kai sangat berubah. Baru saja dia terlihat menghina dan menolak, tetapi sekarang dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menjamin Kyongki. Jiu Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Kyongki tidak seperti Liu Yan. Bisakah kamu menahannya? Liu Yan selalu berada di sisi Yang Kai sejak dia tidak penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa Yang Kai telah menciptakan Liu Yan seorang diri, memungkinkannya untuk tumbuh dan menjadi cerdas. Liu Yan benar-benar setia kepada Yang Kai, tetapi Kyongki berbeda. Dia terkenal karena keganasannya dan kekuatannya yang kuat. Dia takut Yang Kai tidak akan bisa menghalangi Kyongki, dan dia akan menderita pada akhirnya. Yang Kai tersenyum sedikit dan berkata, sejak aku berkata begitu, aku tentu punya cara untuk menahannya. Dia berbalik untuk melihat Kyongki dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Yang Sue yang kamu lihat tahun itu telah membangkitkan garis keturunannya dan mewarisi kekuatan leluhurnya. Jadi, jika kamu memiliki pemikiran lain, lebih baik untuk menghilangkannya terlebih dahulu, jangan sampai Anda terbunuh secara tidak sengaja. Petik 2. Kyongki kaget, sudah bangun. Meskipun Yang Kai tidak mengatakan siapa itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Yang Sue itu? Justru karena dia merasakan aura Tianxing, dia menyukai Zhang Ruoxi. Dia tidak menyangka bahwa itu akan terbangun begitu cepat. Menurut pengamatannya saat itu, setidaknya butuh beberapa ratus tahun bagi gadis itu untuk membangkitkan garis keturunannya. Kecepatan yang begitu cepat hanya bisa berarti bahwa sesuatu telah terjadi di antaranya. Dia menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan Muda, jangan khawatir. Karena Anda adalah penerus orang itu, orang tua ini akan mengikuti Anda dengan cermat dan melayani Anda dengan setia. Saya tidak akan berani untuk tidak setia.
Yang Kai memandang Li Wuyi dan Jiu Feng dan berkata sambil tersenyum, "Senior, bagaimana menurutmu?" Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tentu saja, jika kamu bersikeras membawanya kembali ke Pulau Binatang Roh, lupakan saja." Li Wuyi dan Jiu Feng saling memandang, keduanya memikirkan hal yang sama. Yang Sue yang Kai bicarakan, apa yang terjadi? Mengapa Kyongki tampak sedikit takut ketika mendengar tentang Yang Sue? Di dunia ini, siapa lagi yang bisa membuatnya merasa takut selain Kaisar Agung? Dan dia juga menyebutkan kebangkitan garis keturunannya. Samar-samar, keduanya tampak memikirkan sesuatu. Mata Li Wuyi berkilat, sementara tubuh halus Jiu Feng bergetar. Dia ingin bertanya kepada Yang Kai tentang situasi Yang Sue, tetapi dia takut untuk berbicara. Setelah beberapa saat, Li Wuyi berkata, "Sebelumnya, saya mengatakan bahwa Anda adalah setengah orang dari Pulau Binatang Roh. Sekarang Anda telah melangkah maju untuk menjamin bahwa dia dapat tinggal. Jika itu masalahnya, maka dia dapat dianggap sebagai berada di bawah pengawasan Pulau Binatang Buas Roh. Ini tidak bertentangan dengan tujuan perjalanan kita. Namun, kita masih harus bertanya kepada Tuan tentang masalah ini." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Karena itu masalahnya, mari kita melakukan perjalanan ke Pulau Binatang Buas terlebih dahulu." Awalnya, dengan Li Wuyi di sini, dia tidak perlu pergi ke Pulau Binatang Roh, tetapi karena dia ingin bertanya kepada Kaisar Besar Pulau Binatang Bela Diri, dia harus melakukan perjalanan ekstra. Li Wuyi tersenyum dan berkata, "Tidak perlu melalui banyak masalah." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan slip batu giok dan menuangkan informasi ke dalamnya dengan Divine Sense-nya. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan berkata dengan suara rendah, "Pergi." Slip giok xiao-xiao melesat keluar dengan suara mendesing dan memasuki kehampaan, menghilang dalam sekejap mata. Mata Yang Kai melebar, dan dia berkata dengan penuh minat, "Senior dapat mengirim informasi kembali ke Pulau Binatang Roh dengan gerakan ini." Baru saja, Li Wuyi dengan jelas menggunakan prinsip luar angkasa untuk mengirim slip giok dengan informasi yang terukir di atasnya kembali ke Pulau Binatang Buas, tetapi seberapa jauh tempat ini dari Pulau Binatang Buas? Bahkan jika dia memiliki pasukan luar angkasa, bagaimana dia bisa mengirimnya kembali? Selain itu, bagaimana dia menemukannya? Untuk sesaat, Yang Kai ingin sekali meminta saran dari Li Wuyi. Li Wuyi tersenyum dan berkata, "Ini hanya penggunaan prinsip luar angkasa yang halus. Saya akan menjelaskannya secara rinci nanti. Dengan tingkat pencapaian Anda saat ini, tidak akan sulit bagi Anda untuk belajar." Yang Kai menyeringai dan berkata, "Terima kasih banyak, senior." Li Wuyi mengangkat tangannya dan berkata, "Di dunia ini, mungkin ada banyak orang yang mengolah prinsip luar angkasa, tetapi tidak banyak yang mahir seperti Anda dan saya. Akan bermanfaat bagi saya untuk mendiskusikannya denganmu. Senior, kamu terlalu rendah hati. Junior ini yang seharusnya belajar darimu," kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Jiu Feng melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apakah menyenangkan untuk membual dan menyombongkan diri?" Namun, Kyongki berkata dengan bangga dari samping, "Prinsip ruang angkasa memang indah, tetapi mereka sedikit lebih rendah daripada prinsip waktu." Yang Kai segera meliriknya dan berkata, "Apakah Anda mengerti prinsip waktu?" Wajah Kyongki berkedut dan dia berkata dengan malu, "Tidak. Dia hanyalah tunggangan Kaisar Agung waktu yang mengalir. Meskipun dia telah mengikuti Flowing Time Great Emperor untuk waktu yang lama dan telah melihat kekuatan Flowing Time Great Emperor ketika dia menggunakan prinsip waktu, dia tidak memiliki pencapaian di bidang ini." Yang Kai berkata, "Prinsip dunia bergantung pada orang. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, jadi tidak ada perbedaan kekuatan." Mata Li Wuyi berbinar. "Itu benar. Prinsip dunia yang paling kuat juga bergantung pada manusia." Saat berbicara, ekspresi Li Wuyi tiba-tiba berubah. Dia mengulurkan tangannya dan jade slip terbang ke tangannya. Jelas, ada balasan dari Pulau Binatang Roh. Sangat cepat, hanya butuh selusin napas waktu. Yang Kai menduga bahwa slip giok Li Wuyi pasti telah ditransmisikan secara langsung ke Kaisar Besar dari Pulau Prajurit Binatang, jadi ada balasan begitu cepat. Ekspresi Kyongki langsung menegang. Dia menatap Li Wuyi tanpa berkedip. Dia diam-diam memutuskan bahwa selama dia menunjukkan sedikit ekspresi, dia akan segera melarikan diri. Tidak peduli apa, dia tidak ingin menjadi tahanan rumah di Pulau Binatang Roh. Tapi melihat ekspresi Li Wuyi, itu sama acuhnya seperti sebelumnya. Tidak ada sedikit pun kelainan. Hati Kyongki kacau balau. Dia tidak tahu apa sikap Kaisar Besar dari Pulau Prajurit Binatang itu. Setelah beberapa saat, Li Wuyi menyelesaikan pemeriksaannya. Dia melirik Kyongki, lalu menatap Yang Kai dan berkata, "Tuan berkata, masalah ini terserah Anda." Begitu dia mengatakan ini, Kyongki menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia dengan gugup menatap Yang Kai. Karena keputusan ada di tangan Yang Kai, maka itu akan tergantung pada apakah proposalnya efektif atau tidak. Seharusnya efektif. Kyongki diam-diam berdoa. "Terserah saya." Yang Kai menggosok dagunya dan terkekeh, "Kaisar Agung benar-benar memberi saya wajah." Li Wuyi tersenyum dan berkata,
Tuan berkata bahwa karena kamu memiliki hubungan dengan Kiong Tua, kamu adalah orang yang paling cocok untuk menjaganya. Jika dia benar-benar menarik kembali kata-katanya, maka tidak akan terlambat untuk Pulau Binatang Roh untuk turun tangan dan berurusan dengannya. Bagus, Yang Kai mengangguk, karena Kaisar Besar sangat baik, maka si kecil ini tidak sopan untuk menolak. Dia menoleh ke Kiong Qi dan berkata, Kiong Tua, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Kamu juga telah mendengar kata-kata Kaisar Agung. Di masa depan, kamu perlu melakukan lebih banyak perbuatan baik dan menyingkirkan kejahatan sesegera mungkin. Jika Anda berani melanggar hukum, Kaisar Agung tidak hanya tidak akan membiarkan Anda pergi, bahkan Tuan Muda ini tidak akan membiarkan Anda pergi. Ya, Kiong Qi dengan hormat menjawab. Tiba-tiba, dia berkata dengan wajah pahit, Tuan Muda, gelar Kiong Tua, dapatkah itu diubah? Bagaimana, Kiong Tua? Kiong Qi berkata, meskipun tidak, itu tidak jauh dari itu. Saat itu, Tuan Tua memanggil saya Tujuh Kecil. Tuan Muda, Anda tahu, kata Qi dan kata Qi adalah homofonik, jadi jika Tuan Muda tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Little Seven. Mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Di sisi yang berlawanan, apakah itu Yang Kai, Liu Yi, atau Jiu Feng, mereka semua memandangnya dengan aneh. Wajah Yang Kai berkedut, dan dia melambaikan tangannya dengan ekspresi jijik, nama Old Kiong sangat bagus, tidak perlu mengubahnya. Dari semua hal untuk memanggilnya, dia sebenarnya memanggilnya Little Seven. Putri Mo Huang, putri kecil dari Pulau Binatang Roh, juga disebut Tujuh Kecil. Dia adalah seorang gadis kecil yang lugu, tetapi dia adalah seorang lelaki tua dengan wajah garang. Bagaimana Yang Kai bisa memanggilnya seperti itu? Liu Yi dan Jiu Feng jelas memiliki pemikiran yang sama.